Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Purnamasari, NPM 2074264, Prodi Budidaya Perikanan 2B. Mata kuliah Dasar-dasar Pembenihan Ikan, dosen pengampu Ibu Dr. Nuning Mahmuda, SPI MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon yang mempengaruhi perkembangan gonad pada ikan gurame coklat. Ikan gurame coklat Sphaeristis Ospromenoides canestrini merupakan salah satu spesies ikan hias endemik perairan gambut dan memiliki potensi untuk dibudidayakan. Pada kondisi budidaya, berbagai faktor lingkungan yang berperan penting dalam menstimulasi perkembangan dan pematangan gonad hingga ovulasi dan pemijahan tidak mendukung aktivitas reproduksi beberapa spesies ikan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan dosis hormon yang efektif dapat merangsang pematangan gonad ikan gurame coklat. Hormon yang digunakan adalah OODEF atau tersusun atas Pregnant Marserum Gonadotropin atau PMSG dan antidopamin yang diberikan menggunakan metode topical GIL. Ada 3 dosis OODEF yang digunakan, yaitu 0,02 mili, 0,04 mili, dan 0,6 mili, serta kontrol menggunakan NaCl 0,9% sebanyak 0,05 ml atau G bobot badan ikan uji. Setiap perlakuan menggunakan 30 ekor induk betina ikan gurame coklat. Panjang total 4,1 kurang lebih 0,3 cm per bobot, 1,41 kurang lebih 0,17 gram. Pemberian hormon dilakukan setiap minggu hingga minggu ke-7. Pada minggu ke-8 dilakukan pembedahan untuk pengambilan gonad. Parameter yang diamati adalah jumlah induk matang gonad, indeks gonadosomatik IGS, fekunditas, diameter oosit, kadar estradiol dalam darah, dan tingkat kematangan gonad TKG ikan uji pada masing-masing perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan hormon dengan dosis 0,04 mili per kilogram bobot badan menghasilkan perkembangan gonad ikan uji yang lebih baik dengan jumlah induk matang gonad mencapai 23 ekor atau 76,67%. Misalnya badan Stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membentuk dalam proses osmoregulasi hormon pada ikan, yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar ini disebut hipofise, terletak di bawah diencephalon, suatu tangkai yang menghubungkan antar kelenjar dengan diencephalon disebut infundibulum. Kelenjar ini walaupun kecil, fungsi dan struktur merupakan organ tubuh yang sangat rumit dan sulit. Bagian dorsal rongga mulut pertumbuhan dari hipofisa berasal dari 2 macam organ, yaitu neurohipofise dan adenohipofis. Neurohipofis dibentuk dari bagian alas diencephalon infundibulum, sedangkan adenohipofisis terbentuk dari perkekukan bagian ektodermal dari rongga mulut embrio atau stomadeum. Dan yang kedua itu gonad. Dari struktur dan pertumbuhannya, gonad merupakan kelenjar endokrin. Kelenjar seks ikut dalam sekresi steroid. Hal ini sangat penting dalam pemijahan, pembuatan sarang, dan aspek-aspek tingkah laku reproduksi lainnya. Estrogen mengontrol pertumbuhan dan perkembangan dari sistem genital betina dan mengatur sifat-sifat seksual sekunder. Sel-sel interstisial dari testis menghasilkan hormon-hormon jantan dan secara keseluruhan dinamakan androgen. Androgen diperlukan untuk pertumbuhan diferensiasi dan berfungsinya saluran-saluran genitalia jantan, organ kopulasi, dan tingkah laku seksual dan pemijahan. Semua hormon gonad mempunyai hubungan timbal balik yang kompleks dan hipofise. Beberapa ditujukan terhadap fungsi jaringan internal dan jaringan korteks atau terhadap aktivitas tiroid atau badan panel. Kesimpulannya adalah kelenjar endokrin ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebra yang lebih tinggi tingkatnya. Namun ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya badan Stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Kerja hormon menyerupai
mencapai kerja saraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Namun, kontrol kerja saraf lebih cepat dibanding dengan kontrol endokrin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari ektodermal adalah protein, peptida atau derivat dari asam-asam amino. Dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodermal, yaitu gonad korteks adrenal berupa steroid. Itu penjelasan dari saya tentang hormon yang mempengaruhi perkembangan gonad pada ikan gurame coklat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.